Selamat bertemu dalam mata kuliah Komunikasi Pemasaran. Materi yang sangat juga menarik adalah tentang Tools of Promotion. Jadi alat-alat tentang promosi yang secara kolektif ya atau secara tradisional juga bisa dikatakan Tool of Promotion ini terdiri dari kegiatan-kegiatan promosi penjualan, periklanan, PR, penjualan personal, dan direct marketing. Kegiatan Tools of Promotion seperti diketahui dari berbagai referensi yang kita pelajari adalah untuk menyasar tentang kebutuhan-kebutuhan yang disadari dari konsumen. Sehingga kegiatan promosi ini melalui alat-alat tadi diarahkan pada tujuan untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan yang disadari oleh konsumen. Berikutnya adalah munculnya juga kesadaran terhadap produk yang ditawarkan. Sehingga Tools of Promotion ini menjadi sangat penting, ya terutama untuk memberikan awareness kepada konsumen tentang produk. Kemudian juga tujuannya adalah supaya konsumen memiliki sikap terhadap merek yang positif. Berikutnya, tujuan dari promosi ini adalah supaya konsumen memiliki keinginan untuk membeli merek atau produk yang kita pasarkan. Yang terakhir adalah melakukan berbagai macam perilaku ya untuk membeli merek atau produk tertentu. Jadi tujuan akhir dari promosi ini adalah dari mulai membangun kesadaran sampai bagaimana memunculkan perilaku membeli pada konsumen. Next. Periklanan adalah salah satu tools yang pertama dari promosi ya, alat-alat promosi. Periklanan ini diarahkan untuk membangun kesadaran ya, membangun kesadaran pada konsumen melalui media-media tertentu, bisa media massa atau media sosial ya, tapi tidak menggunakan komunikasi personal. Nah, ini periklanan. Esensi dari kegiatan periklanan ini adalah bagaimana konsumen, produsen atau komunikator itu bisa menawarkan produk dengan derajat kontrol yang tinggi. Artinya bahwa produsen, marketer itu bisa mengetahui atau mengontrol bagaimana produk itu bisa memberikan kesadaran tadi atau bahkan bisa mengubah perilaku membeli pada konsumen. Yang juga menarik dari periklanan ini adalah ada periklanan-periklanan yang bisa dilakukan melalui media-media tertentu ya. Misalnya media lini bawah atau juga melalui media lini atas ya. Media lini atas misalnya seperti media massa, ya media elektronik seperti televisi, radio, film, dan seterusnya. Kemudian juga ada media-media lini bawah yang biasa kita gunakan juga untuk melakukan periklanan atau iklan adalah dengan spanduk, banner, ya, booklet, dan seterusnya. Alat atau tools yang berikutnya dari promosi ya, itu adalah tentang sales promotion atau promosi penjualan. Promosi penjualan ini lebih menarik karena juga berbentuk sebagai sebuah bentuk penjualan yang bisa menjangkau secara langsung kepada konsumen kita. Sekarang ini banyak dilakukan kegiatan-kegiatan promosi penjualan karena lebih mudah berinteraksi langsung dengan konsumen. Beberapa kegiatan misalnya kontes, pemberian contoh gratis, undian misalnya atau potongan harga dan seterusnya. Ini sangat menguntungkan bagi konsumen sebetulnya. Dan ini juga banyak dilakukan oleh marketer, oleh pemasar untuk bagaimana produk ini bisa langsung bertemu dengan konsumen. Dan konsumen lebih jauh mengetahui secara lebih dalam
tentang produk-produk yang dipasarkan. Promosi penjualan ini dipilih karena seringkali bisa memberikan nilai tambah ya dalam bentuk penawaran produk kepada konsumen. Nilai tambahnya apa tadi? Tadi misalnya potongan harga, kemudian pemberian produk secara gratis, ya, kemudian undian dan lain-lain. Tentunya ini sangat bisa mengakselerasikan proses penjualan produk yang kita pasarkan tadi. Terus yang ketiga adalah tentang penjualan pribadi atau personal selling. Tools ini atau alat komunikasi pemasaran ini sangat menguntungkan karena produsen atau marketer bisa bertemu langsung dengan konsumennya melalui komunikasi tatap muka ya per individu atau bisa berbentuk organisasi ya, sehingga ini sangat menguntungkan sekali dalam proses komunikasi pemasaran. Dengan bertatap muka langsung dengan konsumen, produsen bisa melakukan persuasi secara lebih mendalam ya, baik berbentuk individu atau kelompok dari konsumen tertentu, sehingga kegiatan-kegiatan pemasaran itu bisa lebih diketahui, lebih mendalam dipahami oleh konsumen. Ini penjualan pribadi yang saat ini juga banyak digunakan sebagai salah satu tools ya yang sangat menguntungkan bagi produsen karena bisa bertatap muka langsung dengan konsumen. Penggunaan wiraniaga misalnya salah satunya adalah sangat menguntungkan bagi produsen atau perusahaan karena akan mengenalkan lebih jauh tentang bagaimana produk, bagaimana keuntungan ketika konsumen memiliki produk, kemudian bagaimana pertimbangan-pertimbangan psikologis dari konsumen ketika memilih produk. Nah, hal ini bisa dijelaskan melalui proses secara langsung tatap muka antara wiraniaga dengan konsumen. Ini keuntungan dari penjualan pribadi atau personal selling. Itu yang berikutnya, yang keempat adalah hubungan masyarakat atau public relation. Kegiatan PR ini tentunya akan menyasar pada kegiatan-kegiatan organisasi atau perusahaan baik di dalam internal maupun keluar, yaitu pada produsen. Kegiatan hubungan masyarakat ini di dalam konteks komunikasi pemasaran ini sangat dibutuhkan karena bisa memahami kecenderungan-kecenderungan atau bisa memprediksi tentang konsekuensi-konsekuensi, tentang kepemimpinan, tentang program-program yang akan direncanakan, baik itu untuk melayani organisasi maupun untuk kepentingan konsumen atau publik. Oleh karenanya, hubungan masyarakat ini dipilih sebagai salah satu tools of promotion karena dalam perspektif PR ini sebagai salah satu tools dari promosi ya, kita konsumen bisa mengetahui secara lebih jauh, secara lebih luas tentang bagaimana keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan dari produk atau merek yang ditawarkan. Berikutnya juga yang sangat menarik dari kegiatan humas ini adalah sebuah kegiatan publisitas. Nah, antara publisitas dan hubungan masyarakat ini menjadi satu kesatuan karena salah satu cara yang juga dilakukan di dalam hubungan masyarakat ini adalah dengan publisitas. Bagaimana misalnya penggunaan majalah, surat kabar, program-program berita misalnya yang dilakukan dalam program promosi ini bisa sangat menguntungkan bagi produsen atau marketer juga bagi konsumen. Cara-cara tertentu bisa dilakukan misalnya untuk mempersuasi konsumen, baik itu konsumen sebagai publik, orang di luar organisasi, atau juga bagaimana perusahaan memiliki goodwill dan understanding untuk memahami konsumen mereka itu siapa, kemudian bagaimana mereka bisa berinteraksi secara efektif dengan stakeholder, orang-orang di dalam organisasi.
Nah, ini hubungan masyarakat sebagai salah satu tools of promotion yang juga banyak dipilih oleh para marketer. Terakhir adalah kegiatan pemasaran langsung atau direct marketing. Direct marketing ini juga sangat menguntungkan di tengah kebanyakan media-media sosial atau media online sekarang yang banyak dipilih oleh konsumen. Banyak data menunjukkan bahwa masyarakat kita sekarang banyak menggunakan media sosial, media online sebagai cara mereka untuk mengakses informasi. Oleh karenanya, media sosial atau media online yang lain misalnya itu bisa digunakan oleh perusahaan, oleh organisasi untuk bisa menyasar lebih jauh dan bahkan bisa berinteraksi lebih jauh dengan konsumen mereka. Ini keuntungan di era digital ini dari penggunaan media sosial atau media online di dalam melakukan proses komunikasi pemasaran. Beberapa perusahaan-perusahaan yang besar misalnya mereka banyak bertemu langsung dengan konsumen mereka ya untuk mengetahui secara lebih jauh tentang apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh konsumen. Artinya bahwa dalam kegiatan direct marketing ini produsen selain bisa menjual produk mereka, melakukan transaksi dengan konsumen, mereka juga bisa mengetahui respon langsung dari konsumen ya, dengan melakukan tadi media-media interaktif yang dipilih, baik itu media sosial atau media online yang lain. Keuntungannya tentu dari direct marketing ini adalah bisa menyasar konsumen yang lebih luas dan konsumen yang lebih banyak. Inilah 5 tools of promotion yang sangat penting yang perlu dilakukan, dan tentunya ini sangat terkait nanti dengan proses melakukan integrasi ya antara berbagai tools ini. Tentunya ini ada kelebihan dan kekurangan dari tools-tools ini. Sehingga para marketer harus jeli bagaimana mengaitkan antara proses-proses tadi, strategi STP ini dengan juga pemilihan dari tools of promotion yang tepat. Sehingga bisa menyasar lebih dalam terhadap konsumen yang dituju. Demikian bahasan singkat tentang tools of promotion, semoga bermanfaat.